Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Literasi Pagi. Pada kali ini kita akan membahas tentang kisah inspirasi dan makna kehidupan di balik kehidupan pondok pesantren. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Hakim Mustafa dari kelas 11B, berasal dari sekolah MA Darun Najah. Sebelum kita mendalami topik yang akan kita bahas, alangkah baiknya perkenalan kepada kakak-kakak PPL terlebih dahulu. Silahkan kakaknya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita berjumpa lagi di sini di podcast Literasi Pagi. Sebelum kita nanti akan membahas topik yang akan kita bahas di sini, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein. Saya dari mahasiswa PPL STIT Sunan Giri Trenggalek. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya kenalkan. Bisa lanjut ke kakak saya samping saya. Itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Trisnawati. Saya juga salah satu mahasiswa PPL dari STIT Sunan Giri Trenggalek. Setelah itu kita akan membahas tema yang menarik dan sering disalahpahami oleh masyarakat luas, yaitu pondok pesantren, yang dimana banyak yang beranggapan bahwa di pesantren itu tempatnya ketat, dikekang, dan tidak bisa bebas. Maka dari itu, pada podcast kali ini kita akan membahas masalah-masalah tersebut dan bercerita di balik pondok pesantren. Oke, kakak, banyak orang di luar sana yang berpikir kalau masuk pesantren itu seperti penjara kecil atau tidak boleh keluar, tidak boleh main HP, bahkan harus patuh total. Sebenarnya bagaimana kehidupan di pesantren dari kacamata kakak sendiri? Oke, baik. Terima kasih atas topiknya. Baik, sebelum kita masuk di situ, saya akan menjelaskan tentang pondok pesantren dulu. Apa sih yang namanya pondok pesantren? Mungkin sudah banyak yang tahu nama pondok pesantren itu, tetapi belum banyak yang tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalamnya. Yang mana bahwasanya pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat. Yang di situ di dalamnya itu mengajarkan tentang sebuah ilmu agama secara mendalam. Nah, ketika kita bisa masuk di dalam pondok pesantren, kita itu harus bersyukur. Karena apa? Zaman sekarang, apalagi anak-anak sekarang itu banyak yang kesulitan atau banyak yang sulit untuk masuk ke pondok pesantren karena sudah terpengaruh oleh dunia luar. Apalagi yang di situ anak-anak sekarang zaman Gen Z itu sudah banyak yang terpengaruh oleh media-media sosial ataupun pengaruh-pengaruh dari luar. Jadi seperti ini menurut saya tentang pandangan pondok pesantren itu seperti itu. Nah, terus mungkin berkaitan dengan pandangan-pandangan bahwasanya pondok pesantren itu adalah tempat dikekang ya. Iya. Nah, itu terus ada yang mengatakan pondok pesantren adalah penjara suci. Nah, itu sebenarnya kita itu perlu memahamkan pemahaman masyarakat terkait dengan hal tersebut. Karena apa? Hal tersebut itu juga sering saya dengar. Bahwasanya pondok pesantren adalah penjara suci, pondok pesantren adalah tempat dikekang, pondok pesantren, dalam pondok pesantren kita tidak boleh bermain HP, di pondok pesantren giatnya terlalu ketat sehingga kita tidak bisa kayak biasanya kita tidak bisa los gitu. Nah, bahwasanya gini, padahal sebenarnya pondok pesantren itu bukan tempat mengekang, tapi apa? Tapi tempat untuk menata apa? Menata kita, menata akhlak kita agar kita yang sebelumnya belum baik itu menjadi lebih baik. Jadi gitu. Nah, santri memang punya aturan, tapi tujuannya bukan untuk membatasi, melainkan untuk melatih kita disiplin, tanggung jawab, dan juga
berlatih tentang sebuah kemandirian. Yang mana ketika kita besok terjun di masyarakat itu banyak cobaan-cobaan yang menghadiri kita. Makanya kita sebagai santri itu dilatih untuk kedisiplinan, bertanggung jawab, dan juga belajar untuk mandiri. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya aturan-aturan di pesantren itu bukan untuk mengekang, tapi untuk membuat atau untuk menumbuhkan karakter santri. Oke. Ya betul, betul sekali. Karena apa? Di dunia luar pun juga begitu. Di sekolah juga ada aturan, di jalan juga ada aturan, bahkan di kantor pun juga ada aturan. Yang mana aturan-aturan itu untuk apa? Untuk melatih agar kita itu tidak seenak saja. Jadi begitu. Bedanya kalau di pesantren, aturan-aturan itu dibingkai dengan nilai-nilai agama dan juga lah. Itu seperti itu. Berkaitan dengan pandangan tersebut. Jadi seperti itu ya Mas Hussein. Ya, sekarang saya ini sebagai pendapat yang di non pondok ya Mas Hussein. Yeah. Karena di sini saya belum pernah pondok, mohon maaf. Jadi di sini saya akan mengutarakan pendapat saya melalui sudut pandang lain. Ya jadi kalau di pondok itu kan biasanya tidak boleh main HP, disuruh hafalan terus semua sepertinya dibatasi ya Mas Hussein. Jadi semua itu demi kebaikan siswa juga. Iya betul sekali, demi kebaikan santri tersebut. Karena justru membatasi santri itu menurut saya bagus. Karena apa? Misal kita di pondok tidak boleh main HP. Karena apa? Pengaruh gadget atau HP itu sangat besar sekali. Oh seperti itu. Soalnya di masyarakat itu sering disalahpahami bahwa di pondok pesantren itu tempatnya dikekang sih Mas Hussein. Kalau menurut saya yang mohon maaf tidak mondok ya. Ya itu pemahaman tersebut itu perlu diluruskan. Karena apa? Karena ya itu tadi di pondok itu ada aturan, di luar juga ada aturan. Cuma kalau di pondok itu aturan-aturan itu dibingkai dengan keagamaan dan juga nilai-nilai seperti itu. Iya betul sekali itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit juga seperti apa keseharian atau kegiatan sehari-hari santri di pesantren, mulai dari pagi hari hingga malam hari menuju besok paginya lagi. Oke baik. Biasanya di pondok pesantren, karena pondok pesantren kan berbeda-beda. Nah, tidak semua pondok pesantren itu kegiatannya sama. Kalau pengalaman saya sendiri ya, itu biasanya itu dimulai dari sebelum subuh. Sebelum subuh itu jadi santri itu ada yang namanya kegiatan sholat tahajud. Setelah itu sambil menunggu subuh, santri itu diberitahu untuk wiritan. Nah, setelah itu nanti sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh nanti santri itu kegiatannya adalah bersih-bersih. Nah, kadang ada pondok yang kegiatannya setelah subuh itu biasanya ngaji, itu ada. Tapi ada juga pondok yang kegiatannya setelah subuh itu langsung bersih-bersih, kemudian nanti sarapan. Nah, setelah sarapan itu kalau ada pondoknya itu ada sekolah formalnya, nanti bisa lanjut ke sekolah formal. Nah, nanti sekolah formal itu sampai siang, setelah itu sholat zuhur dengan jamaah. Nah, setelah sholat jamaah itu nanti santri itu diwajibkan untuk istirahat. Nah, agar ketika nanti sore itu masih ada kegiatan lagi, namanya kegiatan madrasah. Nah, yang mana ketika santri siangnya itu diwajibkan tidur agar sorenya itu tidak mengantuk. Karena setelah sekolah rasanya juga ada yang merasa capek, ataupun ada yang lainnya. Nah, jadi begitu. Nah, terus nanti setelah asar itu ada namanya kegiatan juga sorokan kitab. Di sorokannya kitab itu bersama Abah Yai, biasanya seperti itu. Nah, terus nanti setelah sorokan kitab sambil menunggu maghrib itu kegiatannya santri adalah makan. Jadi makanya kalau di pondok kami, di pondok saya itu makanya sebelum maghrib. Nah, setelah makan nanti persiapan maghrib, semua ketika sudah ada azan berkumandang, santri semua digiring untuk ke masjid untuk melakukan sholat jamaah. Setelah sholat jamaah nanti santri itu ada kegiatan namanya ngaji Al-Quran sendiri-sendiri. Ada juga yang ngaji dengan ustadznya dan juga ada juga yang ngaji sendiri. Terus setelah ngaji nanti setelah isya itu ada yang namanya kegiatan madrasah malam.
Yang mana kegiatan madrasah malam nanti di dalamnya itu ada namanya kitab kuning ataupun kitab-kitab yang lainnya. Ada ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu fikih, dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Tapi selain itu, selain ilmu-ilmu dengan agama, juga diselingi dengan sebuah ilmu kehidupan ataupun ilmu sosial itu juga ada. Nah, setelah madrasah malam, tepat pukul pada jam 9, itu ada lagi kegiatan yang namanya biasanya itu adalah kegiatan jamiah. Nah, jadi setelah kegiatan madrasah itu adalah jamiah, yang mana di dalam jamiah itu nanti melatih santri itu untuk bisa berbicara di depan atau yang biasa disebut dengan muhadharah. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu nanti sampai jam 11 santri diwajibkan untuk istirahat. Dan untuk selanjutnya sampai nanti dibangun lagi jam 4. Wah, padat sekali ya Mas Husen. Itu kayak gitu santri itu kok tetap betah ya di pondok pesantren? Ya, menurut saya betah karena apa? Karena di pesantren itu mengajarkan kita sebuah keseimbangan. Nah, jadi kita di pondok pesantren itu tidak hanya dididik untuk belajar agama saja, tetapi kita juga dididik untuk belajar ilmu sosial. Yang mana eh, terkait dengan ilmu sosial itu seperti contoh kita tentang ilmu kedisiplinan, ilmu tanggung jawab, nah, dan juga cara menghargai waktu. Jadi seperti itu. Nah, sepadat itu kegiatan di pondok pesantren, kira-kira kalau diterapkan dalam kegiatan di masyarakat itu bagaimana ya Mas Husen? Nah, gini, kalau dari kita ketika hal itu diterapkan, kita akan tidak kaget. Karena apa? Hal yang sepadat itu ketika nanti kita terjun di masyarakat, mengetahui bahwasanya di masyarakatnya itu yang notabene itu kegiatannya sangat padat sekali, mulai dari pagi ada aji, terus siangnya ada kegiatan apa gitu. Nah, kita sebagai santri tidak kaget. Wah, ternyata yang sudah saya terapkan di pondok pesantren dulu, ternyata di sini juga bermanfaat. Akhirnya apa? Hal-hal yang berkaitan dengan pondok pesantren itu kan saya bisa menerapkan di masyarakat tersebut. Jadi ilmu saya kan bisa bermanfaat. Karena apa? Karena kan salah satu ilmu yang bermanfaat itu adalah di tidak cuma belajar saja, tidak cuma belajar saja, tetapi kalau kita punya ilmu tetapi kita tidak terapkan, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat. Untuk itu kita sebagai seorang santri itu harus menerapkan, walaupun di situ satu huruf saja. Karena dahulu guru saya dulu ngalim walau harfan wahidan, ajarkan walaupun di situ satu huruf. Contoh apa? Kita belajar ikro, kalian itu belajar ikro walaupun satu huruf itu akan lebih bermanfaat daripada kamu punya ilmu tinggi tapi tidak kamu terapkan. Oke, kalau kita dengar seperti mungkin orang luar beranggapan kalau di pesantren itu kayak padat banget dari pagi sampai malam, nggak ada istirahatnya yang cukup bagi santri. Kemudian malamnya lagi hingga paginya dibangunkan lagi buat tahajud. Mungkin banyak yang tidak terima ya karena santri kurangnya istirahat. Tapi bagian yang menarik Ustadz, banyak orang tua di luar sana yang beranggapan kurang setuju dengan pendidikan di pesantren karena takut anaknya gaptek lah ataupun tidak bisa mengikuti kehidupan seperti di luar. Bagaimana menurut kakak ini? Jadi itu merupakan salah satu kesalahpahaman yang terbesar ya yang ada di masyarakat sekarang. Karena apa? Dulu pesantren dulu dengan sekarang itu sudah berbeda. Kalau sekarang itu pesantren itu sudah sangat terbuka. Santri bisa belajar banyak hal berkaitan, misal di pondok pesantren ada bahasa asing atau yang menerapkan dua bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Di pondok pesantren santri juga diajarkan terkait dengan teknologi agar apa? Agar santri itu tidak tertinggal oleh zaman kalau bahasanya anak sekarang atau dia tidak gaptek. Nah, terus selain itu santri juga bisa belajar tentang keterampilan hidup. Contoh, kalau sekarang itu biasanya di pondok pesantren itu ada namanya ekstra yang disitu untuk membekali ketika nanti santri keluar. Contoh ada menjahit ataupun ekstra yang lain-lainnya. Nah, yang mana kreativitas yang diterapkan di pondok itu nanti biar bisa berguna ketika santri tersebut sudah keluar. Jadi seperti itu. Ada sekarang itu bahkan lulusan pondok itu tidak cuma
jadi kiai saja, bahkan ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dosen, bahkan juga ada yang menjadi pemimpin di masyarakat tersebut. Oh, jadi sekarang santri sekarang itu tidak hanya hafalan, terus Nah, membaca, jadi tidak hanya itu ya Mas? iya betul sekali. Oh, sekarang sudah diajari dan sudah ada ekstra-ekstranya seperti itu. Betul. Jadi bisa dikatakan setelah lulus mereka juga bisa mengenai tentang teknologi atau yang Iya. sekarang itu lagi viral-viral, mereka apakah juga sudah tahu? Ada sebagian yang tahu, mungkin ada sebagian yang belum tahu. Jadi gitu. Oh, mungkin bisa dikatakan belum merata ya Mas, kalau di pondok Iya. pesantren itu. Karena apa? Karena kalau sekarang itu masih ada pondok yang di situ terlalu masih ke tradisional atau namanya pondok salaf. Nah, pondok salaf itu kan pondok yang di situ masih terlalu apa ya? Menurut saya itu fokusnya ke mengaji. Tapi kan sekarang banyak pondok pesantren yang di dalamnya itu dibekali dengan itu tadi pengalaman-pengalaman juga terkait dengan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan dunia luar. Jadi kita sebagai santri tidak akan pernah ketinggalan teknologi atau bahasa Islam tidak pernah. Jadi Iya. di pondok pesantren itu sudah tidak kalah ya dengan Nah, iya, sekolah lainnya. betul sekali. Oh iya. Oke, kita mendengarnya jadi seperti pesantren itu bukan tempat untuk menjauh dari dunia, tapi seperti tempat buat melatih jati diri kita untuk menghadapi dunia setelah pesantren selanjutnya. Oke, Betul, tepat sekali. Karena para santri itu diajarkan kuat dalam iman, juga diajarkan tangguh dalam sebuah kehidupan. Jadi dengan arti kedisiplinan, tanggung jawab yang sudah diajarkan, kita sudah siap untuk menghadapi sebuah kehidupan yang ada di luar zaman sekarang. Oke, jadi menurut kakak nilai-nilai apa yang paling berkesan di pesantren itu? Kalau menurut saya nilai yang paling melekat itu adalah nilai ikhlas dan juga tanggung jawab. Karena bahwasanya di pesantren itu kita belajar melakukan segala sesuatu itu bukan karena takut dimarahi. Karena apa? Karena tapi ingin mendapatkan ridho Allah. Yang mana selain itu nilai kebersamaan juga luar biasa. Kita hidup seperti keluarga walaupun kita tidak sedarah, tapi kalau di pesantren kita semua itu dianggap seperti saudara. Ya susah senang dijalani bersama, makan bersama, ketemu bersama, bahkan yang lain-lain. Ketika kita sudah hidup di pesantren pasti enak karena apa-apa selalu bersama. Oke, saya rasa itu sepertinya nilai-nilai yang sudah mulai menghilang di anak-anak keluaran pesantren ya. Justru karakter seperti itu yang bisa menumbuhkan jati diri yang kuat bagi anak-anak zaman sekarang. Ya, betul sekali. Karena apa? Dunia itu butuh orang yang berilmu dan juga berakhlak. Dan pesantren itu berperan besar dalam menyiapkan generasi seperti itu. Apalagi kalau zaman sekarang orang dikatakan bagus, orang dikatakan hebat, itu adalah orang yang tidak mondok, itu sebenarnya salah. Karena apa? Karena Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata bahwasanya laisal jamalu bi aswabi tazayyanaha, innal jamala jamalu bil akli wal akhlaki. Sesungguhnya kecantikan atau kebagusan seseorang itu tidak terpacu pada sebuah perhiasan, tetapi karena sebab akhlak dan juga adab. Makanya kita di pesantren itu juga diajari tentang akhlak yang baik, bagaimana adab kepada orang tua, adab kepada guru yang baik, itu kita diajarkan di pesantren. Gitu. Ya mungkin kalau kita tidak mondok, mungkin ya diajarkan, cuma tidak sedalam yang ada di pondok pesantren. oke. Sebelum kita tutup, apakah ada pesan dari kakak untuk masyarakat atau orang-orang di luar sana yang masih ragu tentang pendidikan di dalam pesantren? Ya, baik. Untuk pesan saya sederhana, bahwasanya percayalah bahwasanya pesantren itu bukan tempat yang menakutkan. Justru di sanalah anak-anak itu belajar menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan juga berkarakter. Karena apa? Dulu orang tua itu menitipkan
anaknya ke pesantren itu bukan karena ingin menyingkirkan anaknya dari keluarga tersebut, tetapi apa? Karena ingin anaknya itu tumbuh dalam lingkungan yang penuh nilai. Jadi pesan saya, walau selama kita masih bisa mencari ilmu, jangan lupa selalu semangat dan juga selalu unggulkan apa yang akan menjadi keinginan. Jadi karena apa? Karena man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan sebuah kebaikan, sebuah dunia, maka harus dengan berilmu. Dan siapa yang menginginkan sebuah akhirat, maka harus berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, itu kita harus juga berilmu. Jadi apa, ilmu itu penting, apalagi ilmu agama. Dan sekarang ilmu itu juga penting sekali. Mungkin itu saja pesan dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Oh, begitu ya Mas Husen. Jadi setelah saya mendengar penjelasan sebegitu banyaknya dari Mas Husen, saya baru paham ya kalau di pondok pesantren itu sebenarnya tidak mengekang, tapi sebenarnya itu adalah mendidik. Memang kekangan itu, memang didikan itu seperti kekangan, tapi sebenarnya itu baik untuk santri-santrinya juga. Jadi untuk teman-teman yang ingin mondok itu gak usah takut ya, karena di pondok pesantren itu menurut penjelasan Mas Husen tadi itu sebenarnya tidak seseram yang kita bayangkan. Jadi sebenarnya seperti itu ya Mas. Iya betul, karena kita di pondok pesantren itu selalu diarahkan, apapun yang kita lakukan itu selalu diarahkan agar apa? Agar kita tidak menyeleweng dari nilai-nilai agama Islam sendiri. Oke, luar biasa ya. Jadi intinya di pesantren itu bukan dikekang, tapi dididik dengan cinta dan nilai ya. Oke, luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini. Terima kasih untuk Kak Husen dan Kak Elvi atas waktunya dan inspirasinya. Semoga masyarakat di luar sana semakin paham bahwa pondok pesantren itu bukan hanya tempat untuk dikekang atau hanya untuk manut ke aturan, tapi untuk mendidik karakter santri agar siap menghadapi kehidupan di luar sana. Oke, sampai jumpa di episode literasi pagi selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.